Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Fernanda dari kelas TI 22 SE4. Pada video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Anggi Muhammad Rifai, MKom, selaku pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Selanjutnya kita buka. Nah, di sini adalah saya ditugaskan untuk merunning sebuah kode dan memahaminya, klasifikasi penderita stroke dengan menggunakan random forest. Nah, ini bersumber dari YouTube Asril Murdian. Sebelum mengeksekusi sebuah kode ini, kita menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle. Nah, ini adalah dataset stroke. Langsung aja kita merunning. Sebelum kita running, kita import library, yaitu ada library pandas, kemudian numpy, kemudian matplotlib, pyplot, kemudian ada seaborn. Nah, ini pandas ini untuk membaca data tabel, kemudian numpy ini untuk perhitungan numerik dan array. Selanjutnya ada matplotlib dan seaborn ini untuk tampilan visual. Langsung aja kita running. Nah, selanjutnya kita membaca data dari data yang sudah kita upload. Nah, di sini ada tampilan, yaitu data-data dari file yang telah kita gunakan. Nah, ini ada beberapa di antaranya. Data-datanya menampilkan 5 data teratas. Selanjutnya kita running. Nah, ini fungsinya adalah menghapus data-data yang tidak perlu, atau misalkan kan ID tidak perlu, kemudian work type-nya tidak perlu, kemudian resident type-nya tidak perlu, makanya kita hapus. Selanjutnya setelah kita hapus, kita menampilkan data yang telah kita hapus tadi, jadi yang di sini sudah tidak ada. Selanjutnya kita running data info. Nah, di sini data info itu tujuannya untuk mengetahui tipe datanya. Di sini ada float, kemudian integer, kemudian ada object. Selanjutnya, nah di sini mendeskripsikan data-data. Nah, ini ada count, ada rata-rata, kemudian ada standarnya, ada minimalnya, kemudian ada 25%, 50%-nya, 75%, dan maksimalnya. Nah, dataset ini tujuannya untuk mengetahui jumlah data dan fitur ini. Jadi head column-nya ini 9. Ini ada 9. Selanjutnya kita mencari tahu apakah ada data yang terduplikasi, jadi data yang ganda atau double. Kemudian kita mencari nilai 0. Nilai kosongnya ada berapa? Nah, di sini terdapat 201. Kemudian data yang ada nilai 0-nya ini kita samaratakan. Nah, sudah kita samakan menjadi data kosongnya sudah tidak ada, jadi semuanya sudah ada isinya. Selanjutnya setelah ini kita exploratory data. Kita menggunakan data unik, yaitu smoking status. Nah, data ini terdiri dari diantaranya ini formerly smoke, never smoke, smoke, dan unknown. Kemudian kita menghitung jumlah penderita stroke-nya. Nah, hasilnya yang tidak terkena stroke itu ada 4.000,
861 dan yang terkena stroke itu ada 249. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk diagram lingkaran atau pie chart untuk gender. Nah, ini maksudnya itu penderita yang terkena stroke-nya. Berdasarkan gender. Ini selanjutnya yaitu heart problemnya. Nah, di sini ada 56% itu mengalami masalah hati. Kemudian kita tampilkan box plotnya. Nah, dari tampilan di atas diketahui bahwa rentan usia yang terkena stroke itu ada di sini. Selanjutnya kita mengubah data yang dengan tipe objek itu kita ubah. Lalu kita melakukan oversampling. Tunggu beberapa saat di sini. Nah, jumlah sampel sebelum oversampling itu ada 5.110. Kemudian setelah oversampling itu ada 9.722. Kemudian data itu kita ubah atau perbarui. Terus kemudian kita hitung lagi data yang terkena stroke-nya. Nah, di sini jumlahnya sama untuk menyeimbangkan sebuah data untuk modelnya nanti. Selanjutnya kita memprediksi. Nah, di sini ada 95%. Jadi ada 95% tingkat prediksinya. Nah, ini menampilkan confusion matrix untuk random forest. Selanjutnya kita melihat precision, recall, dan F1 score-nya. Di sini ada 95%, di sini recall-nya ada 100%. Di sini ada 97%. Selanjutnya kita ini memilih model terbaik antara Gini dan entropi. Jadi parameternya ini kita buat terlebih dahulu untuk menentukan parameter terbaik nantinya. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah selesai. Nah, di sini ada klasifikasi atau model terbaik untuk parameternya. Kemudian, nah di sini kita parameter terbaiknya adalah Gini dengan spesifikasi seperti ini. Nah, kemudian ini tingkat akurasinya 94%. Kemudian kita import. Kemudian kita gunakan datanya. Selanjutnya data ini stroke.pkl ini nanti digunakan untuk kita menggunakan Streamlit untuk prediksi. Oke, langsung aja kita buka
Ini adalah webnya yang dibuat oleh Asril Murdian, kemudian kita jalankan Streamlit-nya. Nah, di sini ada sebuah web prediksi penyakit stroke. Kita gunakan satu data untuk kita cocokkan nantinya. Misalkan kita masukkan gendernya itu male, kemudian umurnya 67, kemudian hipertensinya 0, kemudian heart disease 0 juga, 11, kemudian evermarit itu yes, kemudian rata-rata gulanya 228,69, selanjutnya BMI-nya 36,06. Status smokingnya. Nah, kita prediksi hasilnya. Nah, ini terdapat risiko terjangkit stroke. Nah, laki-laki dengan umur 67 tahun tanpa hipertensi, kemudian memiliki masalah kerusakan hati, sudah menikah dengan rata-rata gula dan BMI-nya, kemudian merokok, itu memiliki potensi atau resiko terjangkit stroke. Kemudian kita prediksi lagi data yang ini. Laki-laki dengan usia 58 tahun, kemudian laki-laki dengan usia 58 tahun, hipertensinya ya 1, yes, kemudian kerusakan hatinya 0, kemudian evermarit yes, kemudian rata-rata gulanya 87,96, kemudian BMI-nya 18, maaf, 39,02. Status rokoknya itu tidak pernah merokok. Hasil prediksinya adalah, nah, hasil prediksi dari laki-laki yang berusia 58 tahun yang memiliki hipertensi, tidak memiliki kerusakan hati, dengan rata-rata gulanya 87,96 dan BMI-nya 39,02 dan tidak pernah merokok, itu tidak terdapat resiko terjangkit stroke. Oke, selanjutnya kita prediksi secara acak. Misalkan laki-laki berumur 30 tahun, kemudian hipertensinya 0, kerusakan hatinya 0, terus merit yes, gulanya anggap aja 100, BMI-nya juga 30,50, kemudian perokok. Hasilnya tidak ada resiko terjangkit stroke. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai prediksi penyakit stroke menggunakan Random Forest. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.